Budi dan Tony mendapatkan tugas akhir agar dapat mengikuti UAS. Tetapi Tony ketahuan melakukan plagiarisme terhadap tugas temannya yaitu Budi. Akhirnya Budi dan Tony dipanggil oleh Pak Roni selaku kepala dosen mata kuliah tersebut. Tony, kenapa kamu melakukan plagiarisme terhadap tugas Budi? Maaf Pak, saya tidak paham penjelasan Bapak karena saya hanya menghafal poin-poin materi sehingga saya meminta jawaban dari Budi. Budi, kenapa kamu kasih tugas kamu ke Tony? Maaf Pak, kemarin dia bilang tidak akan mengopas tugas saya, tetapi hanya dijadikan sebagai referensi saja. Tony, kamu seharusnya tidak hanya menghafal pelajaran, tetapi dipraktikkan dan terapkan pemikiran host. Sebagai sanksi, nilai kalian berdua akan saya kurangi. Seperti video yang sudah ditampilkan sebelumnya, maka sekarang saya akan memberikan definisi mengenai plagiarisme. Plagiarisme adalah penciplakan yang melanggar hak cipta. Adapun penyebab dari plagiarisme yaitu sosialisasi mengenai plagiarisme yang masih minim dan kemajuan teknologi yang membuat malas. Selanjutnya, adapun akibat dari plagiarisme yaitu kepercayaan diri, bakat, dan kreativitas yang akan berkurang. Salah satu cara mengatasi plagiarisme adalah dengan menggunakan metode berpikir HOTS. Berdasarkan teori taksonomi Bloom, kemampuan berpikir tinggi HOTS atau Higher Order Thinking Skills adalah kemampuan yang membuat seseorang mampu menginterpretasi, analisis sebelum mengambil keputusan, atau menyelesaikan masalah sesuai dengan konteksnya. Ada 3 tingkatan berpikir HOTS. Yang pertama, menganalisa atau analysis, yaitu mengelompokkan informasi dalam bagian-bagian penting dan menemukan pikiran pokok. Yang kedua adalah mengevaluasi atau evaluate, yaitu menentukan apakah kesimpulan sesuai dengan uraian atau fakta. Yang ketiga adalah mencipta atau create, yakni mengembangkan hipotesis dan merencanakan jalannya penelitian. Seperti yang kita ketahui, Tony dan Budi belum dapat menerapkan kemampuan berpikir tinggi. Tony hanya menerapkan kemampuan berpikir tingkat rendah LOTS, yaitu hanya menghafal tetapi tidak memahami materi yang disampaikan oleh Pak Roni. Memahami di sini tidak hanya diartikan memahami suatu materi saja, akan tetapi memahami bahwa jawaban harus dianalisis, evaluasi, dan diciptakan kembali. Tony sebaiknya bertanya kepada dosen maupun teman jika ada materi yang kurang dipahami, dan jangan lupa untuk tetap menganalisa serta mengevaluasi kembali materi yang telah dipahami apakah telah sesuai dengan fakta yang ada. Sebaiknya, hal yang dapat Budi lakukan untuk membantu Tony dalam mengerjakan tugas adalah menjadi teman yang suportif dengan belajar bersama, serta membantu Tony dalam memahami materi melalui sesi diskusi bersama. Ayo bersama, kita bisa menjadi critical thinker dengan metode berpikir HOTS. Sekian dari pemaparan materi kami, semoga materi tadi dapat mengedukasi para penonton sekalian. Sekian dan terima kasih.